Hai guys, balik lagi bersama Onti di channel Megami World. Kali ini kita akan membahas Sodo Kamen Rider Faiz. Ini adalah Sodo Chronicle. Nah, yang pertama ada Kamen Rider Faiz. Lalu yang kedua Kamen Rider Faiz Axel Form. Yang ketiga Kamen Rider Kaiksa. Kita bahas yang Faiz terlebih dahulu ya. Kalian bisa lihat di situ matanya compound, majemuk, ada garis-garisnya. Ya, keren banget ya guys. Lalu kita lihat bagian bawahnya. Itu ada stripping merahnya dari ujung kaki sampai ke bagian paha. Lalu di lututnya juga ya ada stripping merahnya. Lalu beltnya itu ada Faiz Pon. Dan juga di badannya ada rompinya. Terus di telapak tangan ada bagian stripping lagi sampai ujung. Dan juga ada di armor bahunya, ada stripping juga. Lanjut kita ke bagian belakang. Nah, itu bagian belakangnya ya guys, bagus banget. Itu bagian atas kepala ada antenanya, kalian bisa lihat. Ini bagian telapak bawahnya itu bolong ya untuk dimasukin ke stand. Untuk artikulasinya bagian kepala bisa begini, muter 360 derajat. Terus armor bahu bisa seperti itu, lengan dan tangan bisa seperti itu, muter. Nah, itu bagian siku, tangan bisa diputar. Nah, sikunya bisa dicopot juga ya guys. Kalian copot untuk mengganti dengan si jam tangan Axel Form. Jadi kalian bisa fase dia pakai jam, terus jamnya di clock upin gitu kayak Kabuto, terus dia jadi Axel Form. Seperti itu. Lanjut bagian kanan. Nah, itu bagian lengan atasnya bisa diputar. Lanjut ke bagian paha. Kakinya bisa seperti itu. Bagian dengkul, bagian telapak kaki bisa diputar. Nah, ini kita posein ya guys. Itu pose menendang rider kick. Sekarang kita akan masuk ke perbedaan yang sudah di stiker dan yang belum di stiker. Kalian bisa lihat itu tangannya yang belum di stiker polos banget warnanya. Terus kita ke bagian belakang. Yang bagian belakang ada strip merahnya karena sudah di stiker, yang belum masih polos. Terus bagian kepala tengahnya kita udah cat sendiri. Kita sudah cat warna silver. Lalu ada armor dada sudah dicat silver dari bandainya. Dan ada strip merahnya juga yang sudah dicat. Dan juga bagian bawahnya di bagian tempurung lutut sudah dicat ya sama bandai. Dan strip dari bagian bawah lutut sampai atas lutut. Dan jari-jarinya sudah dicat warna silver juga. Dan juga warna antenanya yang warna merah sudah dicat dari sananya. Sekarang kita akan membahas aksesoris apa saja yang sudah didapat. Ini ada Faiz Phone. Terus ini ada pointer. Pointernya bisa dimasukkan di sebelah kanan. Lalu ini ada kamera yang bisa buat ninju. Terus ini driver yang belum dimasukin Faiz Phone. Ini phone yang udah kebuka buat program. Dan ini handphone yang bakal jadi pistol. Terus kita dapat tangan menggenggam, mengepal, dan menunjuk. Kalau ini relax hand. Nah, setiap tangan ada strip merahnya berbentuk panah.
Nah, ini kita pointernya udah dipasang di kaki sebelah kanan. Tinggal siap-siap rider kick aja ya guys. Tapi diprogram dulu fontnya. Itu pose andalannya Faiz ya. Nah, itu kalau handphonenya udah kebuka detail banget ya guys. Tombol-tombolnya kelihatan. Dan program-programnya juga udah kelihatan. Keren banget kan? Nah, itu drivernya kalau handphonenya udah dicopot ya guys. Terus di tangan kanannya handphonenya udah jadi pistol. Jadi kayak Faiz Magnum ya guys. Nah, itu detail handphone pistolnya. Itu dari samping. Sekarang kita akan membahas option part, yaitu bagian terkeren di Sodo Chronicle yang nggak ada di Shodo. Nah, yang pertama kita dapat simbol finisher. Lalu itu yang kerucut finisher juga. Cara nyatuinnya, nah dia ada lubangnya, tinggal dimasukin aja, dicocokin. Terus itu nanti ada buat bagian telapak kakinya ya guys. Nah, nanti telapak kakinya ditaruh di situ. Terus kita dapat pedang. Itu gagangnya dari stang motor. Sekarang kita akan membahas satu persatu perintilannya ya guys. Nah, di sini ada pedangnya Faiz. Dia ini sebenarnya clear parts, cuma kan ada stiker warna silvernya aja jadi kelihatan merah. Dan gagangnya ini diambil dari stang motor, jadi stang motor Autofagin. Terus ada core-nya, jadi nanti dia bisa diaktifasi. Terus itu handphone gun yang ada pointernya dan ada core-nya bagian depan. Dan itu pointer yang ada core-nya dan dia jadi ke upgrade. Terus itu Faiz phone yang gak ada core-nya. Beda ya sama yang itu, dia ada core-nya. Terus itu ada jam tangannya Faiz, jadi nanti dia bisa berubah ke mode Axel, tapi diprogram dulu. Nah, itu mode Axelnya ya guys. Nanti dia bagian dadanya itu kebuka. Nah, itu kameranya yang tadi Onti bilang dia bisa buat ninju. Dan di tengahnya itu ada core-nya. Sekarang kita akan peragain pose legendnya Kamen Rider Faiz, yaitu Rider Kick. Dan juga cara pemasangannya di option part yang finisher. Tapi kita pasang pointer yang ada core-nya dulu. Nah, seperti itu ya guys. Dicolokin dulu di tengah-tengah si bagian kakinya ini. Baru ditutup lagi dengan finisher lainnya. Nah, jadilah pose legend Rider Kick Kamen Rider Faiz. Yaitu pakai simbolnya. Sekarang kita akan bahas Axel ya guys. Kita bandingkan dengan yang Faiz. Matanya ini keren banget, majemuk, lalu ada bintik-bintiknya.
merah. Dan warna silvernya ini bagus banget. Bagian dadanya kebuka, jadi itu kelihatan mesin-mesinnya. Nah, kalau udah berubah jadi Axel, semua strip merahnya langsung diganti jadi warna silver semua ya guys. Termasuk di bagian lengannya. Itu bagian belakangnya sama, strip merahnya berubah menjadi silver. Terus dia punya jam tangan juga. Kalau nggak salah dia punya waktu 99 detik kayak Kabuto lagi clock up ya. Dia jadi lebih cepet gerakannya, tapi sayangnya waktunya itu terbatas. Dan juga armornya ada artikulasinya sedikit. Dan untuk artikulasi lainnya kurang lebih sama kayak Faiz. Bagian kaki, perut, pinggang, nah itu detail armor dadanya kita udah stikerin. Nah, kita akan bikin pose rider kick lagi. Tapi versi Axel. Nah, keren banget kan guys. Nah, cara posein dan majangnya itu seperti itu ya guys. Jadi finishernya nunjuk ke simbol itu. Jadi kayak di film-film ya. Sekarang kita bahas aksesorisnya Axel. Kita punya handphone yang kebuka. Ada detailnya, tombol dan juga layarnya kelihatan. Nah, itu driver yang handphonenya belum kebuka. Terus kita juga dapat aksesoris tangan. Ada tangan menunjuk atau lagi mencet tombol, tangan meninju dan juga menggenggam. Akan membahas detail-detail Sodo Kamen Rider Kaixa ya guys. Kalian bisa lihat matanya ini majemuk, ungunya keren banget. Terus visornya dia berbentuk X. Nah, di atas kepalanya ada bentuk segitiganya. Terus di pipinya kayak ada semacam lubang gitu. Ciri khas Kamen Rider Kaixa, dia bentuknya X lambangnya, dan juga strippingnya ada 2. Sekarang kita lihat detail dari ujung kakinya. Kita bisa lihat ada strip 2. Tempurungnya juga udah di stikerin. Dan di bagian kaki kanan ada detailnya, bagus banget. Lanjut ke bagian paha, masih ada stripnya. Terus bagian lengan, dia tanda panah di atas lengan, di atas tangannya. Terus itu bagian belakang. Nah, kita bandingkan yang belum di stiker. Bagian belakangnya polos banget. Samping. Nah, lengannya polos ya. Dan bagian depan. Nah, di armor bahunya nggak ada strip kuningnya kan.
Nah itu bagian wajah, armor, sampingnya lagi. Nah di sebelah kanan aksesorisnya handphone yang versi slide ya. Terus bagian drivernya itu handphone yang belum di slide. Terus lanjut, ini bagian sebelah kanan yang dipegang itu adalah buckle yang belum dikasih handphone. Terus kita juga dapat aksesoris tangan. Nah itu ada handphone yang sudah jadi pistol dan kalian bisa lihat itu ada lambang X. Nah itu dia core-nya. Kita juga dapat tangan yang lagi megang pistol, meninju dan juga nunjuk, atau dia lagi mencet tombol. Terus yang lagi dipakai itu relax hand. Dan juga ada detail sudah dicat jarinya. Nah kalian bisa lihat di sebelah kiri itu pedang yang udah jadi pistol, dan yang sebelah kanan ini pedangnya. Bentuknya kayak angka 4 ya. Tapi sebenarnya ini mirip X juga. Kita akan bahas option boxnya. Tuh kalau kalian lihat dari depan itu ada si Kaiksa lagi megang pedang. Itu lagi megang kamera ya buat ninju. Itu bagian belakang. Nah itu kita dapat parts-partsnya. Ada kerucut, pedang, simbol X. Nah itu dia lagi pose bawa pedang ya guys. Tadi kita bisa lihat aksesorisnya dapat pedang juga. Dan di sampingnya, kalau pedangnya dikeluarin itu ada cantolan pedangnya, kelihatan. Keren banget kan guys. Nah kalau ini pose dia lagi megang pistolnya ya guys. Keren kan. Terus di sampingnya ada cantelannya juga, sama kalau pistolnya udah diambil. Nah ini perbedaan pointer yang sudah dipasang lambang core dan yang belum. Kalau yang dipasang core dia misah, jadi dia ada strip 2-nya gitu. Sedangkan yang belum dipasang core dia masih nyatu. Nah itu kita cantelin ke situ. Nah keren abis kan guys. Untuk artikulasi kurang lebih sama. Nah ini kita akan meragain pose andalannya Kaiksa. Nah ini pose andalannya kalau mau ngelakuin rider kick. Jadi pointernya itu ada core-nya. Kalau ada core-nya, si handphonenya ini gambarnya polos. Nah itu ketika dia pakai rider kicknya. Nah dia diarahin ke arah simbol X-nya. Untuk penggunaan kerucutnya sama seperti sebelumnya. Nah kalau sudah di rider kick, nanti musuhnya jadi pasir ya guys.
Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan Sodo yang akan direview oleh tim Megami Chan World. Jadi ini kita bandingkan antara Sodo dan Shodo, Faiz. Yang ini adalah Shodo dan ini adalah Sodo. Bisa dilihat ya kalau proporsinya Sodo Chronicle itu lebih bagus dibandingkan dengan Shodo. Shodo itu memang dia datang udah dicat seperti ini nih, udah dicat rapi. Tapi jika kita lihatin baik-baik visor matanya, Sodo ini polos, licin seperti ini, sedangkan si Sodo Chronicle matanya ada garis-garis spiral seperti ini, rapi banget, udah componize, cakep banget. Jadi ini jauh lebih bagus dibandingin dari si Sodo. Dari segi proporsi kita lihat aja tuh, ini lebih keker kayak SFSS, sedangkan ini kayak agak ceking gitu. Terus kalau kita lihat dari belakangnya, si Sodo sudah ada warnanya meskipun dia stiker, sedangkan si Shodo hitam polos. Nah, tapi kelebihannya adalah Shodo itu menggunakan cat bawaan, sedangkan Sodo masih pakai stiker, sedikit sekali part yang sudah dicat. Tapi kalau kita bisa cat sendiri, Sodo Chronicle itu akan jauh lebih bagus dibandingin Shodo. Proporsinya aja menang banyak. Nah tuh, detail-detail kecil-kecilnya juga si Sodo dapat banget. Kelemahannya ini stikernya tuh ngeletek-ngeletek sendiri karena ini partsnya adalah karet, jadi gak ngelupas stikernya, nggak kurang erat. Ini cakep banget tuh guys, kalian bisa lihat proporsinya jauh udah menang banyak dibandingin si Shodo. Detail-detailnya juga kalian bisa lihat, meskipun dia stiker tapi dia sudah menangkap detail lebih banyak, bener-bener kayak mini SHF ya. Sekarang kita bandingkan Sodo Chronicle dan Shodo Outsider Kaiksa. Ini SODO, kita bandingkan Sodo, sedangkan ini Shodo pakai H ya, beda. Yang satu artinya kaligrafi, yang satu Sodo. Kurang paham artinya apa. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini boncel banget kalau dijejerin sama si Sodo Chronicle. Padahal ini 10 cm dan ini 12 cm, cuma beda 2 cm. Nah, kalian bisa sama kayak si Faiz, mata visornya kalau Shodo polos, ungu polos, sedangkan si Sodo Chronicle ini matanya udah ada konturnya nih, udah mata majemuk, cakep banget. Sama, ada beberapa bagian sudah dicat, seperti bagian armor dadanya ini dan tanda silang kuning di dadanya ini sudah cat, terus mata konturnya dan ungunya ini sudah bawaan dari bandainya. Terus juga ini stripping kuning kayak strip taksi kuning di New York ya, ini juga udah bawaan. Nah, sama kayak si Faiz, dia belakangnya polos, sedangkan si Sodo Chronicle ini bawaannya udah full cat, full stiker, dan kalian bisa cat sendiri dan bisa jadi kuning seperti ini, jadi cakep banget. Proporsinya juga si Sodo ini menang banyak dibandingin Shodo. Lihat tuh, dia udah kayak mini SHF dikecilin, sedangkan ini proporsinya masih agak cungkring, nggak jelas gitu. Meskipun seri Outsider ini udah bagus, tapi kalau dijajarin ini kayak kebanting banget. Kalian bisa lihat sendiri kan. Nah, untuk aksesorisnya kita bisa lihat di sini. Ini adalah milik Shodo dan sedangkan ini adalah Sodo Chronicle. Dia bisa diputar sedikit supaya akurat film. Untuk aksesoris dari senjata Kaiksa dan Sodo Chronicle-nya ini, dia ada parts transparan ya, tuh transparan kuning, sedangkan si Shodo bukan transparan tapi metallic yellow nih. Sudah gitu gagangnya dia nggak ada warna sama sekali, hitam polos.
tuh. Sedangkan si Sodo Chronicle dia ada polanya depan belakang, cakep banget meskipun stiker. Nah ini konturnya juga dapat banget. Selain itu si Chronicle juga dikasih efek tendangan. Nah ini X ini keren banget, sama efek kerucut ini untuk finisher. Untuk pose menendang si Chronicle itu lebih luas ya dibandingin si Shodo. Lihat nih, lebih luas, lebih keren efek tendangannya dihasilkan. Dan untuk memasangnya ke efek, kalian tinggal buka efeknya ini, pasang ke packnya seperti ini guys. Kalian pasang aja, terus kalian klep. Saran saya nggak usah kencang-kencang karena biar gampang mencopotnya. Kalian tinggal masukin aja ini ke konektornya. Ini keren banget sih. Jadi Bandai juga mikirin untuk detail-detail efek-efek seperti ini. Nah, keren kan? Jadi Sodo Chronicle ini best banget lah. Apalagi yang pengen figur murah 200 ribuan dibandingin SHF nya. Kalau yang ingin budget bisa menggunakan Sodo Chronicle ini. Nah keren banget kan. Nah ini nggak bisa dicolok ya. Ini kita pakai Shodo. Bisa kan seperti ini nih. Tapi kalau kalian mau pajang barang, dia dikasih penyangga di belakangnya. Bisa nih. Lumayan cukup keren buat dipakai di Shodo efeknya. Bisa kalian foto seperti ini. Kalian pakai stage biar lebih proper. Karena ini telapaknya nggak ada bolongan. Dia untuk dicolok harus pakai bolongan. Sedangkan si Sodo ini punya bolongan. Jadi kalian bisa bikin seperti ini, tinggal kalian colok. Ke sini dia akan nempel. Nah, sekian review dari kami tim Megami Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.